Rahman datang ke reuni di hotel mewah, cuma pakai peci hitam dan kaos putih kusam. Semua sahabat lamanya menertawakan dia, mengira hidupnya gagal dan tak punya apa-apa. Tapi saat Rahman berdiri pelan, lalu berjalan ke parkiran, satu persatu wajah mereka mendadak pucat. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silahkan tulis di kolom komentar, kalian menonton dari kota mana? Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Sekarang, mari kita mulai ceritanya. Hujan turun tipis sejak sore, menempel di kaca jendela seperti kenangan yang tidak selesai dibersihkan. Rahman duduk sendiri di teras rumah kecil peninggalan ibunya, memandangi sebuah amplop berwarna emas yang dari tadi belum juga ia buka untuk kedua kali. Undangan reuni itu sudah ia baca sejak pagi, tapi setiap kali matanya jatuh pada nama hotel mewah yang tercetak tebal di bagian depan, dadanya selalu terasa asing. Malam reuni tinggal beberapa jam lagi. Di atas meja kayu, ada peci hitam yang biasa ia pakai untuk sholat, ada jam tangan lama dengan tali yang mulai aus, dan ada kaos putih polos yang warnanya tidak lagi benar-benar putih. Kaos itu sederhana, terlalu sederhana untuk acara yang akan dipenuhi orang-orang berhasil, jabatan mentereng, mobil mahal, dan tawa yang seringkali lahir dari perbandingan hidup. Tetapi Rahman justru memilih kaos itu. Ia mengangkat kainnya perlahan, lalu merapikan lipatan di bagian lengan. Disitulah ibunya dulu pernah menyulam benang halus karena sobek kecil terkena paku pagar. Tidak tampak jelas, tapi Rahman tahu bekas jahitan itu masih ada. Ibunya telah lama pergi, namun sentuhan tangan itu seolah belum benar-benar kering dari hidupnya. Kalau suatu hari kamu dipandang rendah, jangan buru-buru marah. Begitu pesan terakhir yang paling sering ia ingat. Orang yang hatinya penuh tidak akan sibuk merendahkan orang lain. Kata-kata itu datang lagi malam ini, pelan tetapi menekan. Rahman berdiri, mengambil pecinya, lalu berjalan ke ruang dalam. Rumah itu sudah rapi, terlalu rapi untuk rumah yang hanya dihuni satu orang. Tak ada suara ibu memanggil dari dapur, tak ada bunyi piring, tak ada aroma teh panas yang dulu selalu menemaninya saat hendak pergi kemanapun. Yang ada hanya senyap, dan di dalam senyap itu, Rahman merasa seolah sedang diminta menghadapi sesuatu yang sudah lama menunggunya. Ia sempat berpikir untuk tidak datang. Apa gunanya hadir di hadapan orang-orang yang dulu mengenalnya sebagai anak santri, anak miskin, anak yang sering datang paling pagi karena tak punya ongkos untuk pulang lalu kembali lagi. Beberapa dari mereka dulu memang berteman, tetapi beberapa lainnya hanya menjadikan Rahman sebagai latar yang aman untuk ditertawakan. Anak yang diam, anak yang bajunya tak pernah baru, anak yang selalu tampak biasa saja. Namun malam ini ada janji lain yang tak bisa ia abaikan. Seminggu sebelumnya, Bu Sinta, istri wali kelas mereka yang kini hidup sendiri setelah suaminya wafat, sempat menelpon Rahman. Suaranya tua, lembut, dan rapuh. Beliau berkata reuni itu diadakan bukan hanya untuk bersenang-senang, melainkan juga untuk mengumpulkan bantuan bagi biaya berobatnya. Tidak besar, kata beliau, hanya sekedar agar silaturahmi tetap hidup. Rahman tidak sanggup menolak setelah mendengar itu. Ia menatap layar ponselnya. Puluhan pesan dari grup reuni terus masuk sejak siang. Foto gaun, foto jas, candaan soal parkir valet, candaan soal siapa yang paling sukses, siapa yang paling berubah, siapa yang paling kaya. Rahman membaca semuanya tanpa ikut menulis satu kata pun. Namanya ada di sana, tetapi kehadirannya seperti tak pernah benar-benar dihitung. Sebuah mobil hitam berhenti pelan di depan rumah. Sopir yang biasa membantunya turun, lalu membuka pintu belakang. Rahman menggeleng. "Saya bawa sendiri nanti," katanya pelan. "Mobil yang mana, Pak?" Rahman terdiam sebentar. Matanya jatuh ke halaman yang basah. Yang merah tetap di bawah, tapi parkiran di bawah, jangan di depan pintu utama. Saya masuk sendiri saja.
Sopir itu mengangguk meski jelas tak mengerti. Setengah jam kemudian, lampu hotel mewah itu sudah berdiri di hadapan Rahman seperti panggung besar yang tidak mengundangnya dengan tulus. Bangunannya berlapis kaca, berkilau oleh pantulan lampu kota. Mobil-mobil mahal berjajar di depan lobi, suara musik samar mengalir dari dalam, dan para tamu turun dengan pakaian terbaik mereka. Seolah malam itu hanya untuk orang-orang yang hidupnya sudah selesai dari segala kekurangan. Rahman memandang dirinya pada pantulan kaca pintu masuk. Peci hitam, kaos putih polos, celana gelap sederhana, sandal sepatu yang bersih tapi tidak baru. Ia tampak seperti orang yang salah gedung. Seorang petugas menyapanya ramah, namun tatapan kedua petugas lain sempat turun naik menilai penampilannya. Rahman tidak marah. Ia hanya mengencangkan jemarinya sebentar, lalu menarik nafas panjang. Langkahnya tenang, tetapi di dalam dadanya ada sesuatu yang bergerak pelan, seperti pintu lama yang mulai terbuka. Begitu pintu ruang reuni didorong, gelombang tawa langsung menyambut dari dalam. Lampu gantung kristal memantulkan cahaya hangat ke meja makan panjang. Pria-pria berjas hitam duduk sambil tertawa lepas. Wanita-wanita berkebaya merah modern tampak anggun dan mencolok di antara gelas-gelas berkilau. Aroma makanan mahal memenuhi udara. Semuanya tampak indah, mahal, dan sangat jauh dari lelaki yang baru saja melangkah masuk dengan pakaian sesederhana kenangan. Lalu satu persatu wajah itu menoleh. Sebuah senyum sinis lahir lebih dulu daripada salam. Dan di detik itulah Rahman tahu, malam ini tidak akan berhenti hanya sebagai reuni. Sesaat setelah Rahman melangkah masuk, suara tawa yang semula pecah di tengah ruangan seperti tertahan sebentar, lalu berubah arah menjadi bisik-bisik yang tipis namun terasa tajam. Beberapa wajah langsung saling pandang. Ada yang mengangkat alis, ada yang menyunggingkan senyum kecil, ada pula yang pura-pura sibuk merapikan gelas hanya untuk menyembunyikan cara mereka menilai dari ujung kepala sampai ujung kaki. Rahman berdiri sejenak di dekat pintu. Ia belum sempat mengucap salam ketika suara seorang pria memotong lebih dulu. Itu benar Rahman? Suara itu datang dari Arga. Dulu dia memang paling pandai membuat satu ruangan tertawa hanya dengan menjadikan orang lain bahan hiburan. Malam ini gaya itu rupanya belum berubah. Ia bangkit sedikit dari kursinya, menatap Rahman dengan sorot mata campuran heran dan geli, seperti sedang melihat seseorang yang nekat masuk ke tempat yang bukan bagiannya. Aku kira kamu cuma bercanda di grup. Ternyata datang beneran. Beberapa orang tertawa pelan. Rahman membalas dengan senyum tipis. Iya, aku datang. Sendirian? Rahman mengangguk. Arga memandang peci hitam di kepala Rahman, lalu kaos putih polos yang tampak kontras di antara jas hitam dan kebaya merah yang memenuhi ruangan. Senyumnya makin lebar. Gila, kamu ini dari rumah langsung ke sini? Atau habis bantu angkut barang dulu? Kali ini tawa yang muncul lebih jelas. Tidak meledak, tapi cukup untuk membuat Rahman merasakan udara di sekelilingnya berubah. Hangat lampu gantung mendadak terasa seperti panas yang membakar tengkuk. Di ujung meja, Naila menoleh cepat ke arah Arga. Wajahnya tampak kurang nyaman, tetapi ia tidak segera bicara. Mungkin karena sejak awal semua orang datang dengan topeng ramah masing-masing, dan tidak ada yang mau menjadi orang pertama yang merusak suasana. Rahman melangkah mendekat. Assalamualaikum. Beberapa orang menjawab lirih, sebagian hanya mengangguk. Kursi-kursi di meja panjang itu nyaris penuh. Namun anehnya, ketika Rahman datang, tak ada satupun yang spontan menggeser duduk atau menyambut hangat. Justru seorang panitia menunjuk kursi paling ujung, dekat tiang dekorasi dan sedikit terpisah dari lingkaran utama. Di sana aja Man, masih kosong. Rahman melihat kursi itu. Letaknya bukan benar-benar di luar meja, tetapi cukup jauh untuk membuat orang yang duduk di sana terasa seperti tambahan, bukan bagian dari inti kebersamaan malam itu. Ia tetap berjalan ke sana dan duduk pelan.
Di depannya sudah tersedia piring, gelas, dan alat makan yang tertata rapi. Semua tampak mewah. Serbet dilipat menyerupai bunga. Cahaya lampu memantul di permukaan sendok garpu. Tetapi bagi Rahman, kursi itu terasa seperti bangku tunggu, bukan tempat pulang ke kenangan. Obrolan kembali dimulai, mula-mula pelan, lalu makin hidup. Orang-orang mulai bertukar cerita tentang pekerjaan, rumah, pasangan, sekolah anak, usaha, dan kendaraan baru. Satu nama kota mewah disebut, lalu nama kota lain menyusul. Ada yang bercerita tentang perjalanan ke luar negeri, ada yang memamerkan proyek besar, ada yang dengan sengaja merendah agar pujian datang dari orang lain. Rahman mendengarkan sambil menatap air minum di gelasnya. Sesekali ia mengangguk jika ada yang melirik, tapi tak ada yang sungguh mengajaknya masuk ke percakapan. Ia seperti bayangan yang diberi kursi. Hingga akhirnya Bimo yang duduk di tengah menoleh sambil tersenyum lebar. "Rahman, kamu sendiri sekarang kerja di mana?" Beberapa kepala langsung ikut menoleh. Pertanyaan itu sederhana, tetapi cara mereka menunggunya menjawab terasa seperti menunggu bahan baru untuk ditimbang. Rahman menegakkan punggung. "Aku ngurus usaha kendaraan." "Usaha kendaraan?" Arga menyahut cepat. Ia tertawa kecil, lalu menoleh ke yang lain. "Itu maksudnya apa ya? Cuci motor atau jaga parkir?" Meja kembali bergetar oleh tawa. Naila langsung meletakkan gelasnya agak keras. "Gak lucu, gak?" Arga cuma mengangkat bahu. "Lah, aku nanya." Rahman tidak membalas. Matanya turun pada jemari sendiri. Bekas luka kecil di punggung tangannya masih samar terlihat, sisa masa lalu yang tak pernah benar-benar jauh. Luka karena besi. Luka karena kerja kasar. Luka yang dulu tidak pernah dilihat siapa-siapa, karena semua orang lebih sibuk melihat bajunya yang sederhana. "Usaha kecil aja," kata Rahman akhirnya. "Nah itu," ujar Arga. "Kan bener, usaha kecil?" Kalimat itu diucapkan santai, namun cara beberapa orang tersenyum membuat kata kecil terasa lebih kejam daripada seharusnya. Seolah hidup Rahman memang cocok dikecilkan. Dikecilkan perjuangannya, dikecilkan nilainya, dikecilkan tempat duduknya. Makanan mulai disajikan. Piring-piring berisi hidangan hangat diletakkan satu persatu. Aroma daging panggang dan rempah naik ke udara. Pelayan menuangkan minuman dengan sopan. Di tengah kemewahan itu, Rahman justru teringat masa sekolah saat ia pernah pura-pura kenyang supaya uang makan bisa dipakai membeli buku tulis. "Kamu masih di tempat lama?" tanya seseorang lagi. Rahman mengangkat wajah. "Hidupku sudah pindah jauh dari tempat lama." Arga menyeringai. "Tapi gaya hidupmu kayaknya belum." Kali ini tak semua orang tertawa. Beberapa mulai merasa suasana terlalu tipis untuk disebut bercanda. Namun tak ada juga yang menghentikan. Mereka membuat kalimat-kalimat Arga seperti diberi izin. Rahman tetap tenang, hanya matanya yang berubah sedikit lebih dalam. Di balik tatapan itu, ada sesuatu yang seperti sedang dijaga mati-matian agar tidak keluar malam ini. Bukan kemarahan, bukan dendam, melainkan perasaan lama yang sejak tadi dipaksa duduk manis bersamanya di kursi paling ujung. Dari tempatnya, Naila diam-diam memperhatikan Rahman lebih lama. Ia merasa ada yang ganjil. Lelaki ini terlalu tenang untuk seseorang yang sedang dihina terang-terangan. Terlalu rapi dalam menyimpan luka. Terlalu sunyi untuk dianggap kalah. Dan justru karena itulah, udara di meja reuni itu perlahan berubah menjadi semakin tidak nyaman. Pelayan datang membawa hidangan satu persatu, seolah malam itu memang diciptakan untuk membuat semua orang merasa istimewa. Piring porselen putih ditata rapi. Gelas-gelas tinggi berkilau di bawah lampu gantung. Aroma daging panggang, sup hangat, dan bumbu mahal menyatu dalam udara yang padat oleh obrolan tentang kesuksesan. Rahman menatap meja itu tanpa benar-benar melihatnya. Dari tempat duduk paling ujung, ia justru seperti sedang memandangi meja lain.
Meja kayu reot di rumah masa kecilnya, nasi dingin yang dibagi dua, sambal sisa kemarin, tempe tipis, dan ibunya yang selalu berkata, "Makan dulu, Man, ibu sudah kenyang." Padahal Rahman tahu perempuan itu sering berbohong demi membuat anaknya tidak merasa miskin. Rahman, suara Wulan memecah lamunannya. Wanita itu duduk tak jauh dari tengah meja, memakai kebaya merah dengan anting yang berkilau tiap kali kepalanya bergerak. Ia menatap Rahman dengan senyum yang tampak manis dari jauh, tetapi terasa berbeda saat sampai ke dada. "Kamu masih ingat nggak waktu sekolah dulu? Kamu pernah datang pakai sepatu sobek?" Beberapa orang spontan tertawa kecil. "Yang ditutup pakai lem itu ya?" sambung Bimo. "Bukan lem," kata Arga cepat sambil menahan tawa. "Kalau nggak salah, dijahit sendiri." Ria geli merambat di meja panjang itu. Ada yang tertawa terbuka, ada yang tersenyum sambil menutup bibir, ada yang menunduk pura-pura tidak ikut, tetapi tidak ada yang menghentikan arah cerita. Rahman mengangkat gelas airnya, lalu meletakkannya lagi tanpa jadi minum. Tentu ia ingat. Ia ingat pagi itu hujan besar, jalan sekolah becek, dan salah satu sol sepatunya terbuka seperti mulut kecil yang ikut kedinginan. Ia ingat bagaimana ibunya menjahit bagian yang lepas dengan benang hitam seadanya. Ia juga ingat beberapa anak di kelas menertawakan cara ia berjalan agar jahitan itu tidak cepat rusak. Yang tidak mereka tahu, malam sebelum itu ibunya demam tinggi, tetapi tetap duduk di bawah lampu redup hanya untuk memperbaiki sepatu itu dengan mata yang terus berair. "Masih ingat," kata Rahman pelan. Arga tertawa sambil menyandarkan badan. "Hebat juga sih, dari dulu sampai sekarang ternyata konsisten sederhana." Kalimat itu terdengar ringan, tetapi menimpa Rahman seperti batu kecil yang dilempar terus-menerus ke luka lama. Satu batu mungkin tidak membuat orang roboh, tetapi bila dilempar tanpa henti, yang remuk bukan kulit, melainkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Naila, yang sejak tadi lebih banyak diam, akhirnya bicara. "Sudahlah, gak semua kenangan harus dijadiin bahan ketawa." Arga menoleh padanya. "Lah, ini kan reuni, ya nostalgia." "Nostalgia sama ngeledek itu beda," ujar Naila. Suasana sempat diam satu tarikan nafas, lalu Bimo buru-buru mengalihkan topik dengan menceritakan rumah barunya di pinggir kota. Orang-orang kembali larut dalam obrolan yang aman bagi mereka. Harga tanah, cicilan mobil, sekolah anak, bisnis catering, proyek bangunan, semua mengalir lancar, seolah barusan tidak ada seseorang yang sedang dipreteli harga dirinya di kursi ujung. Rahman mendengar semuanya, tetapi suara-suara itu seperti datang dari tempat yang jauh. Yang lebih dekat justru kenangan tentang masa lalu yang sejak tadi dipaksa bangun. Ia melihat lagi ibunya yang pulang dari rumah orang setelah membantu mencuci pakaian. Tangan perempuan itu merah karena deterjen murah. Kukunya sering patah. Punggungnya kerap sakit. Namun setiap kali Rahman mengeluh lelah belajar, ibunya selalu tersenyum dan berkata bahwa hidup memang sempit sebelum Allah membukakan jalan. Ia melihat lagi dirinya yang duduk di serambi pesantren, menyalin pelajaran dengan lampu seadanya, sambil menahan malu karena uang syariah sering terlambat. Ia melihat lagi wajah Pak Haris, wali kelas mereka yang dulu pernah meletakkan tangan di pundaknya dan berbisik, "Jangan takut miskin. Takutlah kalau hatimu ikut jadi kecil." Suara Arga kembali membuyarkan semuanya. "Man, jujur aja, kamu ini sekarang sebenarnya tinggal di mana sih? Masih di daerah lama itu?" Rahman menoleh perlahan. "Kenapa?" "Gak apa-apa, penasaran aja." Arga menyeringai. "Soalnya dari penampilanmu, rasanya hidup gak banyak berubah." Kali ini tak ada yang langsung tertawa. Mungkin karena kalimat itu terlalu gamblang. Mungkin juga karena cara Rahman menatap membuat beberapa orang mulai merasa meja ini sedang melangkah terlalu jauh. Tetapi Arga belum berhenti. Tapi salut ya, percaya diri kamu tinggi juga.
Kalau aku jadi kamu, mungkin aku malu datang ke reuni begini. Kalimat itu menggantung di udara seperti asap yang tidak mau hilang. Rahman menatap wajah-wajah di sekeliling meja. Ada yang pura-pura sibuk menusuk makanan. Ada yang menunduk ke ponsel. Ada yang memaksakan senyum tipis karena tak tahu harus membela atau membiarkan. Semua tampak dewasa, mapan, rapi, tetapi tak satu pun terlihat cukup berani untuk menjaga satu orang yang sedang dihina di depan mata. Aku datang bukan buat dilihat, kata Rahman akhirnya. Suaranya tenang, terlalu tenang. Arga tertawa kecil. Ya iyalah, kalau buat dilihat, harusnya persiapan dulu. Naila menutup matanya sebentar. Jari tangannya mencengkeram serbet di pangkuan. Rahman tidak menjawab lagi. Ia hanya menyentuh peci hitamnya sebentar, kebiasaan kecil saat sedang menahan sesuatu. Dari dekat, Naila bisa melihat rahang Rahman mengeras, tetapi matanya justru tetap teduh. Bukan teduh yang nyaman, melainkan teduh yang lahir dari badai panjang. Dan justru disitulah rasa tidak enak itu tumbuh makin besar. Karena lelaki yang sedang mereka kira kalah itu sama sekali tidak tampak seperti orang yang habis. Ia lebih mirip seseorang yang sedang sengaja menahan pintu besar agar tidak terbuka di depan semua orang. Setelah gelombang tawa yang tipis dan menyakitkan itu reda, musik kembali terdengar pelan dari sudut ruangan. Pelayan bergerak rapi di antara meja-meja, menuangkan minuman, mengganti piring, dan mengangkat sisa hidangan dengan senyum yang nyaris tak berubah. Dari luar, reuni itu masih tampak mewah, hangat dan penuh nostalgia. Namun di meja Rahman, sesuatu sudah bergeser. Senyum-senyum yang tadi terasa ringan, mulai berubah menjadi tajam. Arga sedang bercerita panjang tentang proyek barunya. Tangannya bergerak kemana-mana, sesekali menepuk pundak orang di sebelahnya, sesekali tertawa terlalu keras atas leluconnya sendiri. Orang-orang tetap menanggapi, meski beberapa sudah tak seantusias tadi. Entah karena kenyang, entah karena mulai lelah, entah karena diam-diam sadar bahwa malam ini terlalu banyak kalimat yang seharusnya tidak diucapkan. Rahman tetap duduk tenang di ujung. Ia tidak banyak menyentuh makanan. Sendok di tangannya lebih sering diam. Matanya beberapa kali mengarah ke foto kecil Pak Haris yang dipajang di meja registrasi dekat pintu masuk. Malam itu nama wali kelas mereka disebut sebagai alasan reuni, sebagai alasan berkumpul, sebagai alasan saling mengenang. Tetapi semakin lama Rahman duduk di sana, semakin ia merasa kenangan yang dijaga malam ini bukan tentang guru mereka, melainkan tentang siapa yang paling berhasil menampilkan dirinya. Naila memandangi Rahman sebentar, lalu berbisik pelan. "Kamu nggak apa-apa?" Rahman menoleh dan mengangguk kecil. "Aku baik." Jawaban itu terlalu singkat untuk dipercaya, tetapi Naila tidak memaksa. Ia hanya menunduk lagi. Ada rasa tidak enak yang makin tumbuh di dadanya, seperti melihat seseorang berdiri di bawah hujan tanpa payung, sementara orang-orang lain justru membicarakan warna sepatu mereka sendiri. Tak lama kemudian, panitia yang bertugas di bagian keuangan masuk ke ruangan dengan wajah berubah. Ia mencoba tersenyum, tetapi senyum itu tampak retak. Bendahara reuni, seorang perempuan bernama Vina, berjalan cepat ke meja panitia di sudut, lalu berbicara dengan suara setengah ditahan. Rahman tidak mendengar jelas, tetapi ia melihat jelas kepanikan kecil yang menjalar dari gerak tubuh mereka. Beberapa menit setelah itu, Vina menghampiri meja utama sambil membawa map tipis. "Teman-teman," katanya mencoba tetap ramah. "Maaf sebentar ya, ada sedikit penyesuaian biaya karena tadi ada tambahan menu, dekorasi, dan ruangan ternyata kena charge lebih besar dari perkiraan." Suasana langsung berubah. Orang yang tadi paling berisik justru paling cepat diam. "Maksudnya gimana?" tanya Bimo. Vina menelan ludah. "Jadi uang yang masuk dari iuran belum menutup semuanya." Arga yang tadi bersandar santai langsung duduk lebih tegak. "Lah, bukannya udah dihitung dari awal?"
Sudah, jawab Vina. Tapi ada tambahan yang di luar rundown. Tambahan apa? Dessert corner, sound system, sama perpanjangan waktu. Beberapa wajah saling pandang. Yang membuat suasana makin janggal, hampir semua orang di meja tahu siapa yang tadi paling semangat minta tambahan ini itu. Dan salah satu yang paling banyak bicara justru Arga sendiri. Tadi ia yang meminta sesi hiburan diperpanjang. Ia juga yang dengan gaya paling santai menyuruh panitia menambah menu karena tamu terasa kurang terlayani. Tetapi sekarang, saat tagihan itu benar-benar datang, tak ada satupun tawa yang tersisa di wajahnya. Kurangnya berapa? Tanya seseorang. Vina menyebut angka itu pelan. Tidak terlalu besar bagi sebagian orang di ruangan itu, tetapi cukup besar untuk membuat semua orang mendadak mencari alasan. Seseorang pura-pura membuka ponsel dan berkata mobil bankingnya sedang error. Yang lain bilang dompetnya ada di mobil. Satu orang tertawa kaku sambil berkata, nanti transfer saja. Yang lain pura-pura menoleh ke pelayan, seakan urusan itu bukan bagian dari dirinya. Rahman melihat semuanya tanpa banyak berkedip. Ia tahu adegan seperti ini. Orang-orang yang paling suka tampil, kadang juga paling cepat menghindar saat harus bertanggung jawab. Arga tertawa kecil, tetapi suaranya tidak lagi meyakinkan. Santai aja lah, masa hotel segini nggak bisa nunggu transfer besok? Vina tampak semakin panik. Masalahnya pihak hotel minta malam ini, nggak bisa besok. Arga mendecak pelan. Ya sudah, patungan lagi. Tidak ada yang langsung bergerak. Kesunyian tipis turun di meja itu, aneh dan memalukan. Lalu seperti biasa, Arga mencari jalan keluar dengan cara yang paling mudah baginya. Ia menoleh ke arah Rahman, tersenyum miring, dan berkata cukup keras agar beberapa orang ikut mendengar. Rahman, kesempatan nih. Dari tadi kamu paling hemat makan. Kali aja mau bantu angkat piring buat nutup kekurangan. Beberapa orang tertawa, tetapi kali ini tawanya rapuh. Tidak setegas sebelumnya. Bahkan terdengar seperti orang-orang yang tertawa karena tidak tahu harus menaruh malu di mana. Naila langsung menatap Arga tajam. Cukup. Rahman mengangkat wajah. Sorot matanya tenang, namun ada garis tipis yang muncul di sekitar rahangnya. Ia menatap Vina yang tampak hampir menangis menahan beban di depan semua orang. Lalu ia menoleh lagi ke Arga, sebentar saja, tanpa senyum, tanpa marah. Saya keluar sebentar, katanya. Arga mendengus. Nah, kabur. Rahman berdiri pelan dari kursinya. Kursi itu menggesek lantai, menimbulkan suara kecil yang entah mengapa terasa jauh lebih nyaring daripada musik di ruangan. Ia merapikan pecinya sebentar, lalu berjalan ke arah pintu tanpa tergesa. Beberapa mata mengikutinya. Di lorong luar ruangan, udara terasa lebih dingin. Lampu-lampu hotel memantul di dinding marmer yang mengkilap. Rahman berhenti dekat meja resepsionis samping, tempat seorang manajer hotel berdiri sambil memeriksa sesuatu di tablet. Pria itu baru mengangkat kepala, lalu wajahnya berubah seketika. Selamat malam, Pak Rahman. Sapaan itu sangat sopan. Terlalu sopan untuk seseorang yang baru saja dihina sebagai tamu tak penting. Rahman mengangkat satu jari ke bibirnya, meminta suara diturunkan. Berapa kekurangannya? Manajer itu menjelaskan dengan cepat dan hormat. Rahman mendengar tanpa banyak ekspresi. Lalu ia membuka ponselnya, mengetik sesuatu, dan beberapa detik kemudian menyerahkan layar untuk diperiksa. Lunas malam ini, katanya pelan, dan jangan sebut nama saya. Manajer itu tampak hendak mengatakan sesuatu, tetapi Rahman lebih dulu menutupnya dengan tatapan tenang, bukan tatapan marah. Justru terlalu teduh. Cukup bilang urusannya selesai. Dari dalam ruangan, suara tawa yang dipaksa terdengar lagi, tipis dan kacau. Rahman menoleh ke arah pintu yang belum sepenuhnya tertutup, seolah-olah seluruh isi malam itu sedang berdiri di balik daun pintu, menunggu sesuatu yang belum mereka sadari
akan mengubah cara mereka memandang dirinya. Rahman lalu berjalan kembali ke meja reuni dengan langkah yang sama pelannya seperti saat ia keluar. Hanya saja kali ini ada sesuatu yang sudah bergeser di balik wajah tenangnya. Bukan kemenangan, bukan juga kepuasan. Lebih mirip pintu pertama yang akhirnya terbuka sedikit. Rahman kembali ke kursinya tanpa membawa perubahan yang bisa dilihat siapapun. Tidak ada amplop di tangannya, tidak ada telepon panjang, tidak ada wajah menang. Ia hanya duduk lagi seperti tadi, menarik kursi perlahan, lalu merapikan ujung kaos putihnya yang sedikit terlipat. Di meja utama, Vina yang tadi pucat kini tampak kebingungan sendiri. Ia baru menerima kabar dari pihak hotel bahwa urusan pembayaran sudah dibereskan. Bukan ditunda, bukan dinegosiasikan, tetapi sudah selesai. Wajahnya masih tegang, seolah ia belum percaya pada apa yang baru saja didengar. "Gimana?" tanya Bimo. Vina memaksa tersenyum. "Sudah aman." "Kok bisa?" Arga menatap heran. Vina menggeleng pelan. Katanya sudah diurus. "Siapa yang ngurus?" Vina membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Pihak hotel memang tidak menyebut nama. Itu justru membuat ruangan terasa lebih aneh. Orang-orang saling pandang dengan dahi mengernyit, seperti sedang mencari siapa pahlawan dadakan yang diam-diam menutup kekurangan biaya. Arga terkekeh kecil. "Wah, ada malaikat turun ke reuni kita rupanya." Beberapa ikut tersenyum, tetapi tidak lama. Suasana tidak benar-benar pulih. Ada rasa ganjil yang mulai berkeliaran dari kursi ke kursi, dari tatapan ke tatapan. Seolah malam yang tadi terasa mudah untuk dipakai tertawa, kini pelan-pelan berubah berat. Rahman tetap diam. Ia hanya menatap piringnya sebentar, lalu menyesap air. Di bawah cahaya lampu gantung, wajahnya terlihat lebih tenang daripada siapapun di meja itu. Justru ketenangan itu yang membuat Naila tak bisa berhenti memerhatikannya. Sejak tadi ada terlalu banyak hal yang terasa tidak cocok. Rahman datang dengan pakaian sederhana, tetapi tidak tampak canggung. Ia dihina berkali-kali, tetapi tidak tampak jatuh. Ia duduk di kursi paling ujung, tetapi entah kenapa justru terlihat seperti orang yang tidak sedang butuh tempat. Setelah obrolan kembali bergerak, Naila sengaja menunggu sampai orang-orang lain sibuk bercakap. Lalu ia sedikit menggeser kursinya mendekat. "Rahman," bisiknya pelan. Rahman menoleh. "Aku boleh jujur nggak?" "Boleh." Naila memandangi kaos putih yang dikenakannya. "Kenapa kamu datang pakai ini?" Pertanyaan itu sangat pelan, namun jatuh tepat ke bagian dada yang paling tidak ingin disentuh Rahman malam itu. Ia tidak langsung menjawab. Jarinya bergerak pelan menyentuh jahitan kecil di sisi lengan, bekas robek yang bahkan nyaris tak terlihat kalau orang tidak memerhatikan benar-benar. Matanya turun sesaat, lalu suara rendah keluar dari bibirnya. "Ini yang terakhir kali ibu saya lipat." Naila membeku. Seluruh suara di ruangan itu seperti menjauh tiba-tiba. Tawa, denting gelas, musik, obrolan. Semuanya seperti tertutup kaca. Yang tersisa hanya satu kalimat itu. Sederhana, tetapi punya berat yang nyaris tak bisa diangkat oleh siapapun. Rahman masih memandangi kaosnya. "Waktu itu beliau sudah sakit," katanya pelan. Tangannya sering gemetar. Tapi dia tetap maksa nyuci sendiri. Katanya biar saya punya baju bersih buat pergi. Naila tidak menyela. Ia melihat sesuatu yang tidak terlihat oleh orang-orang lain malam ini. Kaos putih itu bukan sekedar pakaian murah. Itu seperti sisa pelukan. Seperti benda yang masih menyimpan bentuk tangan seseorang yang sudah lama tidak ada. Mendadak semua ejekan tentang kesederhanaan terasa hina sekali. "Maaf," kata Naila lirih. Rahman menggeleng. "Bukan kamu yang harus minta maaf." Ia tersenyum tipis, tapi senyum itu tidak sampai ke matanya. "Ibu saya dulu paling takut saya tumbuh dengan hati sempit. Makanya saya datang begini." Ia berhenti sebentar, seolah menimbang apakah kalimat berikutnya layak keluar.
Kadang orang harus datang apa adanya supaya bisa lihat siapa yang menilai pakaian, siapa yang masih ingat manusia. Naila menatapnya lekat-lekat. Di balik kalimat tenang itu, ada jalan hidup yang panjang. Ia bisa merasakannya meski belum mendengar semuanya. Ada malam-malam lapar, ada kerja keras, ada doa yang tidak putus, ada kehilangan yang tidak pernah benar-benar selesai. "Selama ini kamu kemana?" tanya Naila akhirnya. Rahman menghembuskan nafas pelan. "Ke banyak tempat." Jawaban itu terdengar ringan, tetapi matanya berkata lain. Naila tidak tahu detailnya, namun ia dapat membayangkan Rahman yang pernah tidur di ruang sempit, membawa barang orang lain dengan badan lelah, belajar di sela kerja, dan mengumpulkan hidupnya sedikit demi sedikit, seperti orang merakit rumah dari serpihan kayu yang tidak dianggap. "Aku kira," Naila menggantung kalimatnya. "Aku masih orang yang sama seperti dulu." Rahman membantu. Naila terdiam. Rahman tidak tampak tersinggung. Malah ada semacam kelelahan lembut di wajahnya, seperti ia sudah terlalu sering menghadapi dugaan-dugaan serupa. "Saya memang masih orang yang sama," katanya. "Cuma jalan yang saya lewati sudah panjang." Kalimat itu membuat Naila menunduk sesaat. Ia tak tahu mengapa dadanya terasa sesak. Mungkin karena di meja yang penuh parfum mahal dan tawa tinggi ini, justru orang yang paling sederhana tampak membawa hidup paling dalam. Sayangnya, momen itu tidak bertahan lama. Arga datang dari sisi kanan sambil membawa gelas minum, langkahnya santai, mulutnya menyimpan senyum yang sudah sejak tadi membuat udara terasa kotor. "Wah, serius banget ngobrolnya." Ia melirik Naila, lalu menatap Rahman. "Jangan-jangan kamu lagi cerita jurus biar kelihatan miskin, tapi tetap pede ya, Man?" Naila menatap tajam. "Arga, cukup." Arga tertawa kecil. "Lah, aku cuma bercanda." Lalu matanya turun ke kaos putih Rahman. "Tapi jujur, kaos itu legend juga sih. Dari tampilannya, kayaknya lebih tua dari acara reuni ini." Beberapa orang yang mendengar kembali melempar tawa kecil. Tidak semuanya setuju, tetapi tidak semua juga diam. Ada yang malah tersenyum ke arah Rahman, seakan lelucon itu wajar, seakan luka bisa dijadikan camilan bersama. Rahman perlahan berdiri, bukan dengan gerak kasar, bukan dengan tatapan penuh amarah. Ia hanya berdiri, membuat Arga sedikit terpaksa mengangkat dagu untuk menatap wajahnya. Untuk pertama kalinya malam itu, jarak antara mereka tidak lagi terasa aman bagi orang yang sedang mengejek. Rahman menatap lurus ke mata Arga. "Ada benda yang kelihatannya sederhana," katanya pelan, "tapi nilainya lebih mahal dari apapun yang kamu pakai malam ini." Senyum di wajah Arga sempat goyah. Naila menahan nafas. Rahman tidak menambah apa-apa lagi. Ia duduk kembali, meninggalkan kalimat itu menggantung di udara seperti pintu yang kembali ditutup sebelum orang-orang sempat melihat isi ruangan di belakangnya. Dan justru karena itu, rasa penasaran di meja reuni itu tumbuh makin liar. Setelah kalimat Rahman jatuh ke meja seperti batu kecil yang menghantam kaca, tidak ada yang langsung menanggapi. Arga masih berdiri di dekat kursi Rahman, tapi senyum di bibirnya sudah tidak selonggar tadi. Mungkin karena untuk pertama kalinya malam itu, ia merasa orang yang diejeknya tidak benar-benar sedang kalah. Ia terkekeh tipis, berusaha mengembalikan suasana. "Ya ampun, Man, serius banget? Aku kan cuma bercanda." Rahman tidak menjawab. Ia hanya menatap gelas air di depannya, lalu memutarnya sedikit dengan ujung jari. Gerakannya tenang, nyaris pelan seperti orang yang tidak sedang menahan apa-apa. Padahal justru ketenangan itulah yang mulai membuat Naila gelisah. Orang yang terhina biasanya bereaksi. Minimal wajahnya berubah, suaranya meninggi, atau tatapannya meledak. Tapi Rahman tidak. Sejak awal ia seperti memikul dirinya sendiri dengan sangat rapi. Tidak ada amarah yang tumpah, tidak ada pembelaan panjang, hanya diam yang terlalu utuh.
itu yang membuatnya tampak aneh. Arga kembali ke kursinya sambil mengangkat bahu, lalu mengambil ponsel dan pura-pura sibuk. Beberapa teman lain mencoba menarik suasana ke obrolan lain. Ada yang membahas foto bersama nanti, ada yang mengomentari dekorasi, ada juga yang mulai sibuk memilih angle selfie. Namun semua itu terasa seperti kain tipis yang dilempar untuk menutup retakan di lantai. Dari luar tampak aman, padahal di bawahnya ada sesuatu yang sudah terbelah. Naila memandang Rahman lagi. Kemeja mahal bisa bohong, jam tangan mahal bisa menipu, cara bicara bisa dibuat-buat. Tetapi ada sesuatu dari diri Rahman yang sulit dipalsukan. Cara ia duduk, cara ia menoleh, cara ia tidak sibuk membela harga dirinya. Semuanya terasa seperti milik seseorang yang sudah terlalu sering melewati badai, sampai ejekan kecil tak lagi cukup untuk mengguncangnya dari luar. "Kamu kerja apa sebenarnya?" Pertanyaan itu keluar lagi, kali ini dari Bimo. Suaranya tidak setajam Arga, lebih seperti penasaran yang akhirnya tumpah. Rahman mengangkat wajah. "Aku bilang tadi, usaha kendaraan." "Kendaraan apa?" tanya Wulan. "Beberapa jenis." Arga langsung menyeringai. Jawabannya kayak wawancara pejabat. Beberapa tertawa, tapi sebentar saja. Rahman menoleh ke arah Arga. Kadang sesuatu memang tidak perlu dijelaskan ke semua orang. Kalimat itu membuat udara di meja kembali mengeras. Arga mendecak pelan. "Sekarang kamu jadi misterius banget ya?" Rahman tidak mengiyakan, tidak pula membantah. Pelayan datang membawa minuman tambahan. Salah satunya menunduk sopan saat melewati Rahman, bahkan sempat berkata lirih. "Permisi, Pak." Sapaan itu begitu biasa, tetapi cukup membuat Naila menangkap sesuatu. Cara pelayan itu bicara pada Rahman berbeda dari cara ia bicara ke tamu lain. Bukan sekedar sopan. Ada rasa hormat yang muncul terlalu alami. Naila memperhatikan itu. Tak lama setelahnya, seorang staf hotel lain lewat di lorong samping dan sempat melirik ke arah meja mereka. Tatapannya berhenti sepersekian detik pada Rahman, lalu ia segera menunduk dan berlalu. Kecil sekali, hampir tak terlihat. Namun bagi orang yang sedang memperhatikan, potongan-potongan kecil itu mulai menyusun gambar yang aneh. Siapa sebenarnya Rahman? Arga belum menyerah. Seperti orang yang takut kehilangan panggung, ia terus mencari celah agar meja itu tetap berputar di orbitnya. Ia mencondongkan badan ke depan, memandang Rahman dari ujung meja, lalu berkata dengan nada ringan yang sengaja dibuat santai. "Jujur aja deh, Man. Kamu sengaja tampil begini biar nanti dikira rendah hati ya?" Beberapa kepala menoleh lagi. Rahman kali ini tidak langsung menjawab. Ia memandangi Arga beberapa detik, cukup lama untuk membuat laki-laki itu kehilangan sedikit kenyamanan di wajahnya sendiri. "Kalau aku mau dinilai," kata Rahman akhirnya, "aku tinggal datang dengan cara yang paling gampang." "Maksudnya?" "Penampilan." Arga terkekeh. "Ya, memangnya kenapa sama penampilan?" Rahman bersandar tipis. "Gak ada. Cuma banyak orang terlalu cepat mengambil kesimpulan dari bungkus." Naila menelan nafas pelan. Ia tidak tahu kenapa, tapi kalimat-kalimat Rahman terasa seperti orang yang sedang bicara dari tempat yang jauh lebih tinggi tanpa perlu meninggikan suara. Bukan tinggi karena sombong, lebih seperti tinggi karena sudah melewati sesuatu yang belum pernah disentuh orang-orang di meja ini. Wulan yang sejak tadi diam, akhirnya ikut bicara. "Tapi kamu berubah banget. Dulu kamu pendiam, sekarang tetap pendiam. Bedanya sekarang bikin orang penasaran." "Gak semua hal perlu dibuka malam ini," ujar Rahman. "Kenapa?" tanya Bimo. Rahman menatap foto Pak Haris di dekat pintu masuk. Sorot matanya berubah sedikit, melunak, tetapi justru terasa lebih berat. "Karena aku datang bukan buat membuktikan siapa aku." Kalimat itu membuat Naila memejamkan mata sejenak. Di tengah ruangan yang dipenuhi orang-orang yang sibuk menunjukkan siapa mereka sekarang,
Rahman justru terdengar seperti satu-satunya orang yang tidak datang untuk berpamer. Dan anehnya, justru itu membuat dirinya terasa paling besar. Arga menatapnya dengan garis rahang yang mulai kencang. Mungkin ia juga merasakan hal yang sama, hanya saja ia tidak bisa menerimanya. Selama ini ia terbiasa menguasai ruangan dengan suara keras, cerita besar, dan tawa yang dibangun dari kelemahan orang lain. Tetapi malam ini ada sesuatu yang tidak bisa ia kuasai, yaitu diamnya Rahman. Diam itu seperti dinding yang tidak bisa ditembus sendirian. Diam itu seperti sumur gelap yang tidak memperlihatkan dasar. Diam itu juga yang perlahan membuat orang-orang lain mulai mempertanyakan penilaian mereka sendiri. Naila mencondongkan badan sedikit. "Kamu datang karena Bu Sinta ya?" Rahman menoleh. Kali ini matanya tidak sedingin tadi. "Iya." "Kamu masih sering ketemu beliau?" Rahman mengangguk. "Lebih sering dari yang orang-orang kira." Arga tertawa lagi, tapi suaranya sudah mulai tipis. "Wah, lengkap. Sederhana, misterius, setia sama guru. Paket protagonis banget." Tak ada yang ikut tertawa sebesar sebelumnya. Beberapa orang malah tampak malu sendiri. Rahman tidak menatap Arga. Ia justru menatap meja makan yang mulai berantakan oleh sisa acara. Bekas gelas, tisu kusut, piring yang bergeser. Bunga meja yang sedikit layu karena ruangan terlalu lama hangat. Semuanya tiba-tiba tampak seperti cermin kecil dari malam itu. Dari jauh tampak cantik. Dari dekat mulai terlihat mana yang asli, mana yang cuma hiasan. Lalu ponsel Rahman bergetar singkat. Ia melirik layar sebentar. Hanya satu notifikasi masuk. Tidak ada nama yang tampak dari arah orang lain, tapi Naila sempat melihat perubahan sangat halus di wajahnya. Bukan kaget, bukan juga panik. Lebih seperti seseorang yang mendapat kabar bahwa sesuatu sudah siap. Rahman mematikan layar ponsel, lalu menyimpannya lagi. Arga menyadari gerakan itu. "Siapa, Man? Sopir?" Pertanyaan itu keluar dengan nada mengejek, tetapi sekarang sudah terdengar dipaksakan. Rahman menatapnya tenang. Orang yang tahu cara menepati waktu. Arga tersenyum miring, namun kali ini senyumnya tidak berhasil menyulut tawa siapapun. Dan sejak detik itu, suasana meja mulai berubah arah. Bukan lagi karena hinaan yang dilempar, melainkan karena semua orang diam-diam mulai merasa bahwa mereka sedang duduk di depan seseorang yang sengaja menyembunyikan cahaya besar di balik pakaian yang sangat sederhana. Ruangan itu masih penuh cahaya, tapi hangatnya sudah hilang dari dada banyak orang. Setelah beberapa kali saling lempar obrolan yang dipaksakan, sesi foto bersama dimulai. Panitia meminta semua orang berdiri mendekat ke latar dekorasi yang dihiasi bunga dan nama angkatan mereka. Kursi-kursi digeser, gelas-gelas disingkirkan. Orang-orang mulai merapikan rambut, membetulkan jas, dan tersenyum lebar ke arah kamera, seolah malam itu berjalan tanpa luka. Rahman ikut berdiri. Ia tidak berebut di tengah. Ia mengambil tempat di sisi paling ujung, seperti sejak awal memang tidak ingin menjadi pusat apapun. Peci hitamnya tetap rapi. Kaos putihnya tetap sederhana. Di antara setelan mahal dan kebaya yang menyala di bawah lampu, ia tampak seperti titik tenang yang tidak cocok dengan keramaian itu. "Rahman, sini agak tengah," kata panitia. Rahman menggeleng tipis. "Di sini saja." Kamera pertama berbunyi, lalu kamera kedua. Beberapa orang tertawa. Ada yang minta pose santai, ada yang mengangkat gelas, ada yang saling merangkul demi terlihat akrab. Naila sempat melirik ke arah Rahman. Lelaki itu memang ikut tersenyum, tetapi senyumnya seperti hanya singgah di bibir, tidak sampai menetap. Setelah sesi foto selesai, orang-orang kembali ke meja. Sebagian mulai lelah, sebagian mulai sibuk dengan ponsel, sebagian lagi mulai berbisik-bisik tentang siapa sebenarnya yang tadi melunasi kekurangan biaya. Nama Rahman belum disebut, tetapi rasa curiga pelan-pelan mengalir ke arahnya.
Arga rupanya menangkap perubahan itu. Ia tidak suka ada pusat perhatian baru yang lahir tanpa izin darinya. Maka seperti orang yang takut panggung direbut, ia berdiri lagi sambil membawa gelas di tangan kanan. Senyum di bibirnya tampak santai, tetapi matanya terlalu tajam untuk disebut ringan. Teman-teman, katanya setengah bercanda, aku jadi penasaran sama satu hal. Beberapa kepala menoleh. Rahman ini dari tadi jawabnya sedikit-sedikit. Rahasia terus. Ia menatap ke arah Rahman. Jangan-jangan hidupmu sebenarnya masih susah, terus kamu malu cerita. Sebagian orang tertawa kecil, bukan karena lucu, tapi karena tidak tahu harus melakukan apa selain ikut mengalir bersama suara paling keras. Rahman menatap Arga sebentar. Gak semua hal pantas dijadikan hiburan. Kalimat itu mestinya cukup. Mestinya siapapun yang punya rasa tahu di mana berhenti. Tetapi Arga justru melangkah lebih dekat, seolah kalimat tenang itu malah memancing sesuatu yang lebih buruk dalam dirinya. Ya kalau nggak mau dijadikan hiburan, harusnya jangan datang dengan tampilan kayak orang habis salah alamat. Naila berdiri setengah bangun dari kursinya. Arga, sudah. Arga menoleh cepat. Kamu kenapa sih dari tadi belain dia terus? Karena kamu keterlaluan. Suasana di meja kembali senyap. Bimo memegang lengan Arga pelan, mencoba menahan, tetapi Arga menepis dengan senyum yang kini sudah berubah kasar. Mungkin ia merasa dipermalukan karena tidak lagi diikuti. Mungkin ia mulai marah karena Rahman tak pernah memberi reaksi yang ia harapkan. Ia menatap Rahman dari atas sampai bawah, lalu tertawa tipis. Jujur aja, Man, kalau ibumu lihat kamu datang ke reuni kayak begini, beliau pasti sedih. Capek-capek besarin anak, yang jadi dibanggain cuma gaya sok sabar. Kalimat itu jatuh ke ruangan seperti gelas yang pecah tanpa bunyi. Tidak ada yang bergerak. Bahkan musik yang tadi masih samar terdengar, kini terasa seperti berhenti jauh di belakang dinding. Naila menutup mulut. Vina menunduk cepat. Wulan membeku dengan wajah pucat. Beberapa orang lain menatap Arga dengan mata terbelalak, seakan baru sadar mereka telah membiarkan mulut itu melangkah terlalu jauh. Rahman belum bergerak selama 1 detik. Lalu 2 detik. Lalu perlahan ia berdiri. Tidak ada bentakan. Tidak ada meja yang dipukul. Tidak ada wajah merah. Justru itulah yang membuat semua orang mendadak takut. Rahman berdiri setenang air yang tampak diam, padahal di dasarnya sedang menarik seluruh arus ke bawah. Ia menatap Arga lurus-lurus. Sorot matanya tidak tinggi, tidak marah, tidak juga meminta belas kasihan. Tetapi ada sesuatu di sana yang membuat Arga, untuk pertama kalinya malam itu, kehilangan keberanian di wajahnya sendiri. Jangan bawa ibu saya ke meja ini, kata Rahman pelan. Suaranya rendah, sangat rendah. Namun setiap kata seperti dipahat dari batu. Arga menelan ludah, meski masih berusaha memasang wajah keras. Aku cuma bilang yang sebenarnya. Rahman menggeleng tipis. Enggak, kamu cuma bilang apa yang pantas keluar dari hati kamu. Tak ada yang berani menyela. Naila kini benar-benar berdiri. Matanya sudah berkaca-kaca, tapi bukan hanya karena iba pada Rahman. Lebih karena malu pada dirinya sendiri. Malu karena sejak awal ia tetap duduk di ruangan yang membiarkan seorang ibu yang sudah wafat disentuh dengan kalimat sekejam itu. Rahman meraih pecinya yang tadi sempat ia letakkan di meja, lalu memakainya kembali dengan gerakan yang sangat pelan. Setiap gerakannya justru membuat udara makin berat. Aku pamit, katanya. Hanya 2 kata. Tetapi di 2 kata itu, semua orang mendengar sesuatu yang jauh lebih besar daripada kepulangan. Ada kehormatan yang sedang dijaga. Ada luka yang tidak sudi dipertontonkan. Ada batas yang akhirnya disentuh oleh orang yang salah. Rahman melangkah meninggalkan meja. Naila spontan menyusul 1 langkah, namun terhenti saat melihat punggung lelaki itu. Langkahnya tenang, lurus, tidak tergesa,
tetapi justru terasa seperti seseorang yang sedang memanggul malam di atas bahunya sendiri. Beberapa teman lain berdiri ikut melihat. Rasa penasaran dan rasa bersalah bercampur jadi satu. Mereka tahu sesuatu akan terjadi sesudah ini, hanya saja tidak satu pun benar-benar siap pada bentuknya. Arga masih berdiri di tempat, tetapi senyumnya sudah mati. Dari luar ruangan, suara lift terdengar terbuka. Rahman tidak menoleh lagi. Ia terus berjalan menuju lorong keluar, meninggalkan meja reuni yang sejak awal tak pernah benar-benar pantas menampung hatinya. Langkah Rahman tidak cepat, tetapi tidak ragu. Lorong hotel membentang panjang di depannya, berlapis marmer mengkilap dan cahaya lampu keemasan yang memantul di dinding kaca. Dari belakang, suara kursi bergeser mulai terdengar satu persatu. Rasa penasaran memang sering lebih kuat daripada rasa malu. Karena itu, meski baru saja membiarkan hinaan yang kejam terjadi, beberapa orang tetap bergerak mengikuti Rahman keluar ruangan. Naila yang paling dulu melangkah. Di belakangnya ada Vina, lalu Bimo, Wulan, dan beberapa teman lain. Arga sempat diam sebentar di ambang pintu, tetapi egonya tak membiarkannya tertinggal. Ia ikut berjalan dengan wajah yang berusaha tetap keras, meski garis di rahangnya sudah tak setenang tadi. Rahman menekan tombol lift menuju parkiran bawah. Tidak ada yang bicara. Bunyi ding dari lift terasa terlalu nyaring di tengah sunyi itu. Pintu terbuka pelan. Rahman masuk lebih dulu. Yang lain menyusul, berdiri dengan jarak-jarak canggung, seolah semua orang mendadak lupa bagaimana cara memandang satu sama lain setelah apa yang terjadi beberapa menit lalu. Di dalam lift, pantulan mereka menempel di dinding stainless steel. Jas hitam, kebaya merah, rias wajah yang mulai pudar oleh malam, dan di tengah semuanya, kaos putih sederhana yang entah kenapa kini justru tampak paling berat. Arga akhirnya membuka suara, meski nadanya tidak sekeras tadi. Ngapain kita ikut ke bawah begini? Tak ada yang menjawab. Naila meliriknya singkat. Tatapan itu cukup untuk membuat Arga menoleh ke sisi lain. Pintu lift terbuka di parkiran bawah tanah. Udara di sana lebih dingin, berbau samar bensin, karet, dan beton yang menyimpan gema. Lampu-lampu putih menyala berderet di langit-langit. Barisan mobil terparkir rapi, sebagian masih berkilau seperti baru keluar showroom, sebagian lagi tampak biasa saja. Rahman melangkah ke jalur valet. Sepatu orang-orang di belakangnya terdengar pelan di lantai semen yang halus. Setiap langkah seperti sedang menghitung sesuatu yang belum mereka pahami. Mereka mengira masih ada satu adegan kecil lagi. Mungkin Rahman akan dijemput motor, mungkin mobil lama, mungkin ojek online. Apapun itu, di dalam hati sebagian dari mereka masih ada sisa kesombongan yang belum padam. Arga bahkan memaksakan senyum tipis. Jadi ini klimaksnya, katanya. Kita turun ramai-ramai cuma buat nganter kamu pulang. Rahman tidak menoleh. Ia berhenti di depan meja kecil valet, lalu berdiri tenang dengan kedua tangan di samping badan. Wajahnya tetap teduh, tetapi kali ini teduh itu lebih menyerupai pintu masjid yang tertutup rapat sebelum subuh. Diam, kokoh, dan membuat orang-orang di depannya merasa makin kecil. Seorang petugas valet yang sedari tadi berdiri di sisi lain parkiran, tiba-tiba bergegas mendekat. Langkahnya cepat, namun sikapnya rapi dan sangat hormat. Selamat malam, Pak Rahman. Suara itu jatuh jelas di telinga semua orang. Arga yang tadi hendak tersenyum langsung diam. Petugas itu membungkuk ringan, lalu menatap tablet di tangannya. Kendaraan Bapak sudah kami siapkan. Udara seperti menegang mendadak. Vina menoleh ke Naila. Bimo mengerutkan dahi. Wulan memandang Rahman, lalu petugas, lalu kembali ke Rahman, seperti sedang berusaha mencocokkan dua kenyataan yang tidak bisa bertemu. Arga memaksakan tawa. Kendaraan apa? Tak ada yang menjawab. Petugas valet menyentuh alat komunikasinya, memberi isyarat singkat. Beberapa detik pertama tidak terjadi apa-apa.
Hanya suara pendingin ruangan dari kejauhan dan dengung listrik yang mengisi langit-langit parkiran. Lalu dari tikungan ujung jalur keluar, cahaya lampu mobil muncul perlahan. Rendah, tajam, mahal. Sebuah mobil sport merah memasuki area valet dengan gerak sangat pelan, seolah tahu bahwa kemunculannya sedang mengiris satu ruangan penuh kesombongan dari jarak yang tidak jauh. Tak seorang pun bicara. Cat merah itu menangkap cahaya lampu parkiran dan memantulkannya seperti api yang digosokkan pada kaca. Bodinya mulus, garisnya tegas, suaranya halus, tidak meraung, justru tenang seperti orang kaya yang tak perlu memperkenalkan diri dua kali. Petugas valet berhenti tepat di depan Rahman, turun, lalu membuka pintu pengemudi dengan dua tangan. "Silakan, Pak." Naila menutup mulutnya sendiri. Vina benar-benar mundur satu langkah, seolah lututnya mendadak kehilangan tenaga. Bimo melongo tanpa suara. Wulan memegang lengan kursi dorong barang di dekatnya hanya untuk menyeimbangkan tubuh. Salah satu teman pria di belakang bahkan spontan beristighfar lirih. Arga berdiri paling depan, tapi wajahnya kini paling pucat. Matanya berpindah dari kaos putih Rahman ke peci hitam, ke mobil merah di depan mereka, lalu kembali lagi seperti otaknya menolak menyatukan semua itu dalam satu gambar yang masuk akal. "Ini," suaranya serak. "Ini mobil kamu." Rahman akhirnya menoleh. Bukan dengan senyum menang, bukan juga dengan tatapan mengejek. Justru itulah yang membuat suasana makin menghantam. Ia memandang Arga seperti memandang seseorang yang terlalu sibuk menilai bungkus sampai lupa bahwa hidup tidak pernah wajib menjelaskan isinya. "Kamu tadi banyak bertanya," kata Rahman pelan. "Sekarang nggak perlu aku jelaskan lagi." Kalimat itu tidak keras, tetapi membuat Arga seperti kehilangan tempat berpijak. Petugas valet menyerahkan kunci ke Rahman. Gerakannya sopan, terbiasa, tanpa keraguan sedikit pun. Seperti ini memang bukan hal pertama yang ia lakukan untuk lelaki berkaos putih sederhana itu. Naila kini benar-benar paham kenapa sejak tadi Rahman tidak pernah tampak gentar. Bukan karena ia kebal dihina, tetapi karena seluruh penghinaan itu tidak pernah punya kuasa untuk mengubah siapa dirinya. Arga mencoba membuka mulut lagi, namun yang keluar hanya nafas pendek yang pecah di tenggorokan. Untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat seperti orang yang benar-benar telanjang tanpa sempat menyiapkan penutup. Semua leluconnya mendadak berbalik menjadi cermin yang memantulkan wajahnya sendiri. Rahman membuka pintu mobil, lalu berhenti sebentar. Ia tidak langsung masuk. Ia memandang teman-temannya satu persatu. Wajah-wajah yang tadi tertawa, wajah-wajah yang tadi diam, wajah-wajah yang tadi memilih aman di kursi masing-masing saat ibunya dihina. Sorot matanya tidak marah, namun justru karena itulah rasa malu merambat lebih dalam. "Aku datang bukan buat balas dendam," katanya. Tak satu pun berani menyahut. "Aku cuma datang karena ada orang-orang yang masih layak dihormati." Naila menunduk. Kalimat itu seperti mengiris dengan pelan. Bukan karena tajam, tetapi karena benar. Dari kejauhan langkah cepat terdengar lagi. Manajer hotel yang tadi berurusan dengan Rahman datang terburu, membawa map tipis di tangan. Begitu melihat Rahman, ia langsung merapat dengan wajah penuh hormat. "Maaf Pak, berkas pembayaran dan catatan donasinya tertinggal." Kata terakhir itu membuat semua kepala terangkat bersamaan. Arga menoleh sangat cepat. "Pembayaran?" Manajer itu baru sadar ada banyak mata menatapnya. Tetapi semuanya sudah terlambat. Kalimat itu sudah lebih dulu jatuh dan pecah di lantai parkiran. Rahman mengambil map itu tanpa mengubah wajah. Sementara di hadapan mobil merah yang masih menyala lembut, rasa malu mulai menyebar dari satu dada ke dada yang lain, seperti dingin yang telah disadari setelah tubuh terlalu lama berdiri di malam terbuka. Tidak ada satupun wajah di parkiran itu yang benar-benar siap menerima kalimat berikutnya. Manajer hotel berdiri beberapa langkah dari Rahman, masih memegang map tipis berwarna gelap.
Nafasnya sedikit terengah, mungkin karena ia berjalan terlalu cepat dari lantai atas. Tetapi yang membuat suasana membeku bukan langkahnya, melainkan satu kalimat yang tadi sudah terlanjur bocor. Berkas pembayaran. Catatan donasi. Arga menatap map itu seperti melihat benda yang seharusnya tidak ada di tangan orang seperti Rahman. Wajahnya pucat, tetapi bukan pucat karena dingin. Lebih seperti seseorang yang baru sadar bahwa semua kalimatnya sejak tadi sedang berdiri di atas lantai yang salah. Donasi apa? Suara Bimo keluar lebih dulu, lirih nyaris seperti bisikan pada dirinya sendiri. Manajer itu tampak ragu. Matanya berpindah dari Rahman ke kerumunan alumni, lalu kembali ke Rahman. Ia jelas sadar ada sesuatu yang tidak biasa sedang berlangsung, tetapi semuanya sudah terlanjur terbuka sedikit dan celah sekecil itu kadang cukup untuk menumpahkan seluruh isi ruangan. Rahman menerima map itu dengan tenang. "Terima kasih." "Maaf, Pak," kata manajer itu hati-hati. "Saya kira tadi Bapak masih di ruang utama." "Pak," sapaan itu jatuh lagi, membuat dada beberapa orang terasa makin sesak. Arga mencoba tertawa, tetapi bunyi yang keluar dari tenggorokannya malah terdengar kering. "Jadi, maksudnya apa ini?" Rahman belum menjawab. Ia membuka map itu sebentar, memeriksa isinya, lalu menutupnya kembali. Gerakannya sederhana, terbiasa, dan sangat tidak dramatis. Justru itu yang membuat semuanya makin menghantam. Tidak ada usaha pamer, tidak ada niat mempermalukan siapapun. Semua yang sedang terbuka malam itu lahir bukan dari kesombongan, tetapi dari fakta yang terlanjur tidak bisa disembunyikan lagi. Vina melangkah setengah mendekat. "Rahman, jangan bilang tadi yang bayar semuanya itu kamu." Rahman memandangnya beberapa detik. Di bawah lampu parkiran yang dingin, sorot matanya tampak lebih letih daripada bangga. "Aku cuma gak mau malam ini berakhir dengan guru kita makin dipermalukan," katanya pelan. Kalimat itu seperti menampar banyak wajah sekaligus. Vina langsung menutup mulutnya sendiri. Matanya memerah seketika. Dari semua orang malam itu, dialah yang paling tahu betapa paniknya ia beberapa jam lalu saat kekurangan biaya belum tertutup. Dan sekarang, orang yang menyelamatkan seluruh acara justru lelaki yang mereka biarkan duduk di kursi paling ujung. "Bukan cuma pembayaran acara," kata manajer hotel, tampaknya tak tahan melihat kebingungan yang makin tebal. Pak Rahman juga menitipkan tambahan donasi. Rahman menoleh sebentar. Kali ini tidak ada teguran, tetapi cukup untuk membuat manajer itu sadar bahwa ia mungkin telah bicara terlalu jauh. Namun semua orang sudah mendengarnya. "Donasi buat siapa?" tanya Wulan dengan suara bergetar. Rahman diam sesaat. Angin dingin dari lorong ventilasi parkiran menyapu ujung kebaya beberapa perempuan. Lampu-lampu putih memantul di kap mobil merah yang masih menyala tenang. Di momen itulah Rahman mengangkat wajah dan menjawab dengan suara yang begitu rendah, tapi terasa berat seperti pintu besi. "Buat Bu Sinta." Tak ada suara lain setelah itu. Naila memejamkan matanya. Satu titik air turun dari ujung bulu matanya, bukan karena terharu semata, tetapi karena malu yang akhirnya menemukan bentuk. Sedari awal ia tahu Rahman berbeda, tetapi ia tetap tidak menyangka bahwa orang yang mereka nilai dari kaos putihnya ternyata datang sambil membawa biaya reuni dan bantuan untuk istri guru mereka yang sedang sakit. Arga mundur satu langkah kecil tanpa sadar. "Kenapa?" Ia berhenti, seperti lidahnya sendiri tak lagi patuh. "Kenapa kamu gak bilang dari awal?" Rahman menatapnya lurus. "Karena orang yang benar-benar ingin membantu gak selalu harus bicara dulu." Setiap kata terdengar sederhana, tidak tinggi, tidak menusuk. Tapi bagi Arga, kalimat itu seperti cermin yang dipaksa berdiri tepat di depan mukanya. Semua sindiran tentang miskin, semua ejekan tentang penampilan, semua tawa yang tadi ia lemparkan kini berputar kembali, lalu pecah tepat di atas kepalanya sendiri.
Bimo menunduk. Wulan memeluk lengannya sendiri. Salah satu teman yang sejak tadi paling banyak diam, kini malah terdengar terisak lirih. Tidak ada yang bisa memegang kemewahan dengan nyaman lagi setelah tahu siapa yang diam-diam menjaga kehormatan malam itu. Manajer hotel yang jelas tidak paham seluruh cerita, akhirnya mundur pelan. Sekali lagi terima kasih Pak. Pihak hotel juga sudah menerima instruksi untuk menyalurkan tambahan bantuan sesuai catatan Bapak. Instruksi, tambahan bantuan. Setiap serpihan kalimat itu seperti menambahkan berat baru ke udara. Rahman mengangguk singkat. Baik, manajer itu pergi. Kini tinggal mereka, mobil merah yang menyala lembut, dan rasa malu yang tidak lagi punya tempat sembunyi. Naila melangkah mendekat. Suaranya nyaris pecah saat bicara. Jadi dari awal kamu datang bukan cuma buat reuni. Rahman memandangnya. Kali ini tatapannya sedikit melunak. Aku datang karena Pak Haris dulu pernah bilang, kalau suatu hari hidupku lapang, jangan lupa orang-orang yang pernah ikut membentuk jalan. Naila menunduk. Air matanya kini benar-benar jatuh. Arga masih terpaku. Semua kesombongannya seperti rontok sekaligus, tetapi yang tersisa bukan penyesalan yang rapi, melainkan kehancuran yang kacau. Ia ingin bicara, minta maaf, menjelaskan bahwa tadi ia hanya bercanda, hanya terbawa suasana, hanya terlalu jauh. Tetapi malam sudah terlanjur jujur untuk menerima alasan-alasan serapuh itu. Rahman menggenggam kunci mobilnya. Besok, katanya perlahan, menatap mereka satu persatu. Kalau kalian masih merasa pernah jadi murid Pak Haris, datanglah ke rumah Bu Sinta. Lalu ia membuka map tipis itu lagi sebentar. Di dalamnya ada lembar transfer, ada catatan donasi, dan ada satu amplop lain yang belum sempat dilihat siapapun. Amplop krem polos dengan tulisan tangan sederhana di bagian depan. Untuk beasiswa santri atas nama ibu. Amplop krem itu seperti benda paling ringan di tangan Rahman, tetapi justru paling berat jatuhnya di dada semua orang. Tak ada yang bicara. Lampu parkiran memantul di permukaan mobil merah, di lantai semen yang dingin, di mata beberapa orang yang mulai basah tanpa sempat ditahan. Amplop itu polos, sederhana, bahkan nyaris tidak pantas dibanding map pembayaran dan mobil mewah di sampingnya. Tetapi tulisan tangan di bagian depannya membuat segala sesuatu yang megah malam itu mendadak terlihat kecil. Untuk beasiswa santri atas nama ibu. Naila menunduk sambil menutup bibirnya. Kali ini ia tak mampu lagi menyusun kalimat. Rasa malu, iba, hormat, dan penyesalan bertabrakan jadi satu. Ia membayangkan Rahman datang ke reuni dengan kaos terakhir yang pernah dilipat ibunya, duduk di kursi paling ujung, dihina di depan semua orang, lalu diam-diam membayar kekurangan acara, menyiapkan donasi untuk Bu Sinta, dan masih sempat membawa beasiswa atas nama perempuan yang sudah wafat itu. Arga seperti kehilangan seluruh isi tubuhnya. Ia berdiri beberapa langkah dari Rahman, tapi tidak lagi tampak seperti orang yang suka menertawakan orang lain. Pundaknya turun, wajahnya kosong. Bibirnya membuka sedikit lalu menutup lagi. Kata maaf rupanya tidak selalu mudah keluar dari orang yang terlalu lama hidup sebagai suara paling keras di ruangan. Rahman, akhirnya itu saja yang bisa keluar. Rahman menoleh pelan. Tenggorokan Arga bergerak keras. Aku nggak tahu. Rahman memandangnya cukup lama. Bukan tatapan yang menghukum, bukan juga tatapan yang lembut. Lebih seperti pandangan seseorang yang sudah lelah menjelaskan dirinya pada orang yang terlalu sibuk menilai kulit luar. Justru itu masalahnya, kata Rahman lirih. Kamu nggak tahu, tapi kamu bicara seolah tahu semuanya. Kalimat itu tidak dipentakkan, tidak dilempar seperti balas dendam, tapi wajah Arga langsung runtuh oleh beratnya sendiri. Vina mulai menangis pelan. Maaf Rahman, harusnya dari awal aku dudukin kamu di tengah. Harusnya dari awal aku... Rahman menggeleng. Tempat duduk nggak pernah bikin seseorang jadi lebih mulia. Bimo menunduk dalam-dalam.
Bulan menyeka air mata dengan ujung jarinya yang gemetar. Satu persatu orang di parkiran itu seperti sedang dipaksa melihat dirinya sendiri tanpa riasan. Tidak ada jabatan, tidak ada pakaian mahal, tidak ada tawa. Yang tersisa cuma isi hati masing-masing dan malam itu isinya terlihat jelas sekali. Naila melangkah mendekat. Besok aku ikut ke rumah Bu Sinta. Rahman memandangnya, lalu mengangguk kecil. Kalimat itu seperti memecah beku. Beberapa orang lain ikut bicara hampir bersamaan. Aku juga. Aku mau ikut. Aku ikut bantu. Tidak ada yang terdengar gagah. Semua suara itu justru pecah, malu dan terlambat. Tetapi barangkali memang begitu bentuk tobat yang paling jujur. Tidak datang sebagai kalimat indah, melainkan sebagai suara yang nyaris runtuh. Arga belum bergerak, hingga akhirnya ia menunduk. Benar-benar menunduk. Bukan gaya pura-pura sopan, tetapi seperti orang yang dadanya sudah tak sanggup menahan bobot kepalanya sendiri. Maaf, katanya serak. Aku menghina kamu. Aku menghina ibumu. Aku salah. Sunyi lagi. Rahman menatap wajah lelaki yang tadi paling keras tertawa. Kini tak ada lagi sisa kemenangan di sana. Cuma rasa malu yang terlanjur membesar. Aku gak butuh kamu malu di depan aku, ujar Rahman. Kalau kamu benar-benar menyesal, besok datanglah. Bantu orang yang dulu ngajarin kita jadi manusia. Arga mengangkat wajah perlahan. Matanya merah. Ia tak sanggup menjawab, hanya mengangguk berkali-kali seperti orang yang baru tersadar bahwa harga dirinya selama ini dibangun di tempat yang rapuh. Rahman lalu menyimpan amplop itu kembali ke dalam map. Ia menatap mobilnya sebentar, tapi tidak langsung masuk. Pandangannya justru naik ke langit-langit parkiran, ke beton dingin dan lampu putih yang tidak punya kehangatan apa-apa. Mungkin di sana ia sedang membayangkan satu wajah. Wajah perempuan yang menjahit pakaian robek, yang rela lapar, yang tidak sempat melihat sejauh apa anaknya berjalan. Untuk pertama kalinya malam itu, mata Rahman benar-benar basah. Ia menarik nafas pelan, lalu mengusap cepat sudut matanya agar tidak terlalu terlihat. Ibu saya dulu selalu bilang, suaranya rendah dan bergetar tipis. Orang yang benar-benar besar gak akan sibuk membuat orang lain merasa kecil. Tak ada satupun kepala yang tetap tegak setelah mendengar itu. Naila menangis diam-diam. Vina terisak. Bimo membuang wajah. Bahkan Arga kini menutup matanya, seperti tak sanggup lagi menahan kalimat yang terasa lebih menyakitkan karena diucapkan tanpa marah. Rahman membuka pintu mobil. Sebelum masuk, ia menoleh sekali lagi pada mereka. Besok pagi, katanya, jangan datang ke rumah Bu Sinta pakai rasa kasihan. Datanglah pakai rasa hormat. Lalu ia masuk ke balik kemudi. Pintu tertutup pelan. Mesin menyala lembut, nyaris tak bersuara. Mobil merah itu bergerak keluar perlahan dari parkiran, meninggalkan jejak cahaya di lantai yang dingin. Tak ada yang berani bergerak sampai mobil itu menghilang di tikungan keluar. Malam terasa jauh lebih sunyi setelah kepergian Rahman. Bukan karena mobil mewah itu sudah tak terlihat, tetapi karena untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, semua orang yang berdiri di sana tahu bahwa yang paling kaya malam itu bukan orang yang memakai jas terbaik, bukan orang yang paling banyak bicara, dan bukan orang yang paling keras tertawa. Keesokan paginya, rumah Bu Sinta yang sederhana didatangi lebih banyak orang daripada yang pernah beliau bayangkan. Rahman sudah datang paling awal. Ia duduk di teras, tetap dengan peci hitamnya, tetap dengan pakaian sederhana, sambil membantu menata kursi plastik dan bingkisan obat. Di halaman kecil itu, tanpa lampu kristal, tanpa hotel, tanpa meja panjang, ia justru tampak jauh lebih pas dengan dirinya sendiri. Satu persatu sahabat reuninya datang, tanpa suara besar, tanpa gaya, tanpa topeng. Arga datang paling akhir. Kali ini ia tidak memakai senyum sombong, tidak membawa kalimat bercanda, dan tidak menatap siapa-siapa terlalu tinggi. Ia langsung menghampiri Bu Sinta,
mencium tangan perempuan tua itu, lalu membantu memindahkan kardus-kardus bantuan tanpa banyak bicara. Tak ada foto bersama pagi itu, tak ada pamer mobil, tak ada orang yang sibuk menunjukkan siapa dirinya. Yang ada hanya orang-orang dewasa yang akhirnya belajar malu dengan benar. Saat semua mulai sibuk di rumah Bu Sinta, Rahman berdiri sebentar di halaman. Angin pagi menyentuh pecinya. Cahaya matahari tipis jatuh di wajahnya. Untuk sesaat ia menatap langit, lalu tersenyum kecil, senyum yang sangat tenang dan sangat sepi, seperti baru saja menyelesaikan satu janji panjang kepada ibunya. Dan di pagi yang sederhana itu, tanpa tepuk tangan, tanpa pujian, tanpa pengakuan, Rahman akhirnya pulang membawa sesuatu yang jauh lebih mahal daripada apapun yang semalam diparkirkan di hotel.